Selamat datang di channel Jen Naira Belva. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia, yaitu peradaban Cina. Dari tembok besar yang membentang ribuan kilometer hingga inovasi-inovasi yang mengubah dunia, mari kita telusuri perjalanan luar biasa bangsa Cina. Tembok besar Tiongkok, salah satu dari 7 keajaiban dunia, merupakan simbol ketinggian peradaban masyarakat Cina. Lebih dari 10 juta orang mengunjungi tembok Cina setiap tahunnya untuk mengagumi kemegahan dan menelusuri sejarahnya. Namun, kemajuan peradaban masyarakat di Timur Asia ini bukan hanya tentang tembok sepanjang 8.850 km. Ada banyak hal yang menarik dari sejarah peradaban negeri tirai bambu ini yang mungkin belum kita ketahui. Dan inilah video pertama dari serial peradaban awal dunia yang dimulai dari peradaban Cina kuno. Maret 1974, musim kering sedang melanda Cina. Beberapa petani di desa Xiang, Provinsi Shaanxi, menggali tanah untuk menemukan sumber air. Tetapi bukan air yang didapat, yang mereka temukan adalah sejumlah senjata berbahan tembaga, serpihan patung, dan beberapa bagian dari struktur bangunan kuno. Di luar dugaan, apa yang didapat para penggali sumur itu mengarah pada temuan yang lebih besar. Makam raksasa Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, disertai dengan ribuan patung prajurit terakota lengkap dengan gambaran baju perangnya. Prajurit terakota ini dibuat dengan tujuan untuk melindungi kaisar sesudah dirinya wafat. Selain untuk menjaga sang kaisar, pasukan terakota juga dimaksudkan untuk menunjukkan kewibawaan Kaisar Qin Shi Huang yang merupakan pendiri dinasti Qin. Sang kaisar menginginkan statusnya sebagai pemimpin masih tetap terjaga sampai di alam keabadian, seperti yang pernah dinikmatinya ketika masih hidup di dunia. Temuan ini membangkitkan kembali memori masyarakat Cina pada jejak peradaban leluhurnya. Peradaban Cina dimulai dari lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghe. Peradaban lembah Sungai Kuning diperkirakan sudah ada sekitar 4.000 sebelum Masehi. Sungai Kuning atau bersumber dari pegunungan Quenlun di Tibet melalui daerah pegunungan Cina Utara. Sebuah sungai panjang yang membawa lumpur kuning membentuk dataran rendah Tiongkok dan bermuara di Teluk Zili. Kehidupan sehari-hari masyarakat Tiongkok adalah pertanian. Mereka menghasilkan padi, gandum, dan jagung. Tantangan cara hidup bertani mendorong bangsa Cina membuat perkakas pertanian dari bahan logam. Didukung dengan wilayah Cina Selatan yang kaya akan barang tambang seperti besi, timah, emas, dan tembaga. Selain menjadi alat pertanian, logam diolah menjadi perabot rumah tangga, menjadi periuk, tombak, pisau, dan lainnya. Kesuburan daerah-daerah di sekitar lembah mendorong terbentuknya tatanan masyarakat Cina kuno. Kemudian secara perlahan menciptakan struktur ekonomi, sosial budaya, hingga struktur pemerintahan. Menurut legenda, pemimpin pertama yang dikenang di wilayah Sungai Kuning adalah Kaisar Yu. Kaisar Yu berperan dalam mengatasi banjir besar Sungai Kuning yang diperkirakan terjadi pada tahun 1920 sebelum Masehi. Dalam legenda Cina kuno, banjir memaksa masyarakat meninggalkan rumah dan menghancurkan lahan pertanian mereka. Seorang bernama Yu membangun sistem kanal untuk pertama kalinya dan mencegah terulangnya bencana banjir. Setelah diangkat menjadi kaisar, Yu Agung kemudian membentuk dinasti Xia. Kisah tentang kehidupan dan pemerintahannya ditransmisikan secara lisan. Belum ditemukan bukti arkeologis dan catatan sezaman yang mendukung keberadaan dinasti Xia. Sebagian kalangan menganggap kisah Kaisar Yu dan dinastinya sebagai mitos, namun sebagian lainnya tetap mempercayai kisah-kisah tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari proto-sejarah Cina. Catatan historis pemerintahan Cina justru baru dimulai dari dinasti Shang. Dinasti Shang diperkirakan pertama kali memberikan pengaruh di daratan Tiongkok antara tahun 1760 sampai dengan 1120 sebelum Masehi. Dinasti yang terletak di Cina Utara ini meletakkan dasar-dasar peradaban Cina dengan membuat struktur pemerintahan yang teratur, mengenalkan sistem hukum, dan membentuk militer.
Stabilitas masyarakat pada kurun waktu tersebut membuat dinasti Shang melewati masa pemerintahan sebanyak 17 generasi dan 31 raja. Jika ada catatan hitam pada zaman ini adalah maraknya perbudakan yang dilakukan oleh para bangsawan. Dinasti Shang mengalami kemunduran ketika masa pemerintahan Kaisar Wuding. Ketika itu, Kaisar Wuding dikenal sangat kejam, akibatnya para pejabat daerah dan rakyat tidak menyukainya. Melihat pemerintahan Shang yang sedang goyah, Kaisar wilayah Zhou, yaitu Kaisar Wenwang, melancarkan serangan besar-besaran. Pasukan Shang mengalami kekalahan, dan Kaisar Wuding berhasil digulingkan. Kaisar Wenwang mengambil alih lembah Sungai Kuning dan mendirikan dinasti baru, yaitu Dinasti Zhou. Dinasti Zhou memerintah dari tahun 1222 hingga 249 sebelum Masehi. Bisa dikatakan pendiri dinasti Zhou adalah Zhou Wenwang. Dinasti Zhou menganut sistem pemerintahan feodal dengan membagi-bagi wilayahnya menjadi banyak negara kecil. Kebudayaan Cina yang diilhami ajaran luhur filsafat kuno terbentuk pada masa dinasti ini, yaitu dinasti Zhou. Pada masa itu hidup para filosof terkenal, yaitu Lao Tse dengan ajarannya yang dikenal dengan Taoisme, Kung Fu Tse, dan Meng Tse. Ajaran Kung Fu Tse lahir sebagai reaksi atas keadaan negara waktu itu, yang ditandai dengan banyaknya korupsi dan degradasi moral para pemimpinnya. Desentralisasi yang diterapkan pemerintahan dinasti Zhou membuat para pemimpin militer lokal saling memperebutkan pengaruh yang berakhir pada konflik. Jumlah negara bagian bahkan mencapai ratusan. Beberapa di antaranya hanya seluas satu desa. Di akhir masa dinasti Zhou, ratusan negara bagian itu kemudian melebur menjadi 7 negara bagian yang berperang satu sama lainnya. Salah satu negara bagian terkuat adalah Kerajaan Qin. Tahun 221 sebelum Masehi, Raja Yingzheng dari Qin melakukan agresi militer terhadap wilayah lainnya di dinasti Zhou dan mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan pusat. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa dinasti Zhou sekaligus awal mula berdirinya dinasti Qin. Raja Yingzheng kemudian dikenal dengan nama Qin Shi Huang atau dikenal juga dengan nama Shi Huangdi yang artinya adalah kaisar pertama. Qin Shi Huang menjadi kaisar pertama yang memiliki luas wilayah setara dengan 2/3 negara Tiongkok modern. Hampir semua wilayah utara Cina dalam kekuasaannya. Dalam rangka penyatuan wilayah, Qin Shi Huang mengganti sistem desentralisasi menjadi sentralisasi. Kebijakan tersebut secara tidak langsung menghapus budaya feodalisme bangsawan lokal. Administrasi pemerintahan diseragamkan, kerajaan kecil dihapus dan dijadikan semacam provinsi. Pasal-pasal itu dikelola oleh administrator yang langsung bertanggung jawab kepada kaisar. Semua wilayah pemerintahan tunduk pada undang-undang yang sama. Penyeragaman juga terjadi pada aksara, mata uang, bahkan satuan berat dan panjang. Kaisar Qin Shi Huang percaya hanya dengan pemerintahan yang kuat wilayah Tiongkok bisa dipersatukan. Prinsip inilah yang membawa kaisar memerintah dengan kekuatan tangan besi, lalu juga menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Termasuk melarang ajaran-ajaran filsafat dalam rangka melenyapkan kritik dan meneguhkan kekuasaannya. Kaisar Qin Shi Huang juga memerintahkan perbaikan dan pembangunan tembok besar Cina, yang sebelumnya telah dibangun pada masa dinasti Zhou untuk menahan serangan dari suku nomaden Mongol di utara. Qin Shi Huang juga membangun makam besar untuk dirinya. Makamnya dijaga 8.000 patung prajurit terakota beserta kuda-kuda perang. Penerus berikutnya dari dinasti Qin tidak setangguh Kaisar Qin Shi Huang. Kelemahan pemerintahan pusat saat itu menyulut pemberontakan dan kudeta politik. Masa pemerintahan dinasti Qin berakhir setelah dinasti Han mengambil alih kekuasaan. Kekuasaan dinasti Han di Tiongkok diperkirakan dimulai sejak tahun 206 sebelum Masehi. Dinasti Han memegang kekuasaan di wilayah Tiongkok dalam kurun waktu yang sangat lama. Dinasti Han mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kaisar Han Wuti.
Kekuasaannya meliputi Asia Tengah, Korea, Manchuria Selatan, Annam, dan Xinjiang. Pada masa dinasti ini dibangun jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur niaga yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah dan Asia Barat. Kemudian bertemu dengan jalur perdagangan Eropa kuno. Adanya jalur sutra membuat perekonomian masyarakat Tiongkok tumbuh pesat. Setelah dinasti Han runtuh, wilayah Tiongkok kemudian secara berturut dikuasai oleh dinasti Tang, dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Ming, dan terakhir yaitu dinasti Manchu atau bisa disebut juga dinasti Qing. Cina merupakan salah satu pusat peradaban dunia kuno yang banyak memberikan pengaruh terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Cina menemukan kertas pada awal abad kedua Masehi. Teknologi kertas telah dimanfaatkan oleh masyarakat dunia untuk berbagai kebutuhan. Kertas pada masa Cina kuno digunakan untuk keperluan menulis administrasi pemerintahan dan sastra. Budaya tulis-menulis dengan menggunakan aksara Hanzi sudah populer sejak abad ketiga sebelum Masehi. Aksara Jepang, Korea, dan Vietnam banyak mengadopsi dari aksara Hanzi. Masyarakat Cina juga mengenalkan penggunaan bubuk mesiu sejak abad kedua sebelum Masehi. Bubuk mesiu akhirnya berkembang lebih dari sekedar petasan dan kembang api, melainkan juga menjadi senjata-senjata seperti meriam dan senapan yang dari masa ke masa semakin berkembang bentuknya. Industri tekstil turut dipengaruhi oleh peradaban Tiongkok melalui penemuan kain sutra. Masa dinasti Han tercatat sebagai peradaban yang pertama kali menggunakan kompas magnetik, dan kemudian diadopsi untuk keperluan navigasi oleh dinasti Song selama abad ke-11. Dalam ilmu hitung, penemuan Swipoa adalah salah satu bentuk keahlian bangsa Cina di bidang matematika yang digunakan untuk mempercepat perhitungan saat berdagang. Peradaban Cina yang telah berlangsung selama ribuan tahun telah membentuk budaya, tradisi, dan karakteristik masyarakatnya yang melekat hingga saat ini. Peradaban Tiongkok adalah bukti kekuatan inovasi, kerja keras, dan adaptasi. Dari masa lalu hingga masa kini, warisan Tiongkok terus memengaruhi dunia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.